Di acara peluncuran mekanisme tunjangan guru dan ASN daerah, Presiden Prabowo memberikan penjelasan mengenai keadaan atas apa yang sedang terjadi pada bangsa Indonesia saat ini. Presiden Prabowo pun mengatakan geram kepada para koruptor dan akan membangun penjara khusus koruptor di pulau terpencil. Tantangan paling besar menurut saya bangsa Indonesia adalah korupsi. Korupsi yang mengakibatkan kebocoran, yang mengakibatkan sumber daya kita tidak sampai ke rakyat yang paling memerlukan. Sekolah-sekolah kita masih banyak sekali yang perlu perbaikan. Dan karena itulah, begitu saya menerima mandat sebagai presiden, saya dengan pembantu-pembantu saya, kita bertekad untuk berusaha sekeras mungkin dengan segala daya yang ada pada kita untuk mencapai pemerintahan yang bersih. Pemerintahan yang bersih, yang bebas dari korupsi adalah mutlak. Mutlak. Dengan sumber daya yang besar, dengan kekayaan kita, kalau bisa kita kurangi kebocoran dan korupsi, menggunakan uang rakyat dengan efisien, dengan tepat sasaran, Indonesia akan sangat cepat bangkit luar biasa dan kita bisa menghilangkan kemiskinan dan kelaparan. Ini tekad saya dan pembantu-pembantu saya dalam menjalankan mandat dan tugas dari negara. Jadi saya menyambut sangat baik upaya menteri-menteri yang membantu saya mencapai efisiensi. Saya menyambut baik inisiatif, upaya peluncuran, upaya mekanisme baru dengan mengirim tunjangan guru ASN daerah langsung ke rekening guru. Inilah upaya untuk mengurangi tidak efisiensi. Lama-lama untuk apa? Ditahan itu untuk apa? Iya guys. Ya. Kita harus hilangkan budaya-budaya yang tidak benar itu. Kalau bisa dibikin lama, kenapa harus dibikin pendek, iya kan? Kalau bisa susah, kenapa dibikin gampang? Budaya ini yang harus kita kikis. Birokrat-birokrat yang tidak mau mengikuti zaman harus kita evaluasi. Jangan mengira jadi ASN hidup enak dan seenaknya. Tidak bekerja dengan efisien melayani rakyat. Saya minta para menteri, para Menko, coba kita pikirkan, kita rumuskan semua perbaikan sistem. Ya. Ini ada kecenderungan semua pengen jadi ASN, semua pengen jadi pegawai negeri, tahu di dalam sudah jadi tidak bekerja maksimal, ya kan? Tadi mental
Kalau dibikin susah untuk rakyat, kenapa dibikin gampang? Kalau bisa lama, kenapa harus dibikin singkat? Kita sekarang harus robah. Kita harus bikin semuanya mudah untuk rakyat. Semua cepat, singkat. Saya terima kasih menteri-menteri yang bantu saya, wakil-wakil menteri. Beberapa belum punya rumah. Menseknek nggak hadir di sini. Ada nggak Menseknek? Nggak. Ya nanti saya panggil ya. Jangan-jangan banyak yang belum dapat gaji lagi. Tapi saya terima kasih, saya terharu. Mereka tidak pernah ngeluh. Rame ing gawe, sepi ing pamrih. Itu ya, itu yang ditonjolkan. Pak Ate ngerti tadi itu. Kapolri ngerti ya? Kapolri orang Jawa. Fadlizon ngerti nggak Fadlizon? Ya, jadi ini filosofi bahwa kalau kita mau mengabdi, ya sudahlah, kita jangan setengah-setengah. Ya, jadi kita mengabdi dengan sepenuh hati. Jadi mekanismenya seperti ini yang memang dibutuhkan oleh rakyat kita. Pelayanan harus cepat, efisien. Uang rakyat harus benar-benar digunakan dengan baik. Ya. Saya tahu ada yang menentang penghematan. Ya kan? Saya tidak ragu-ragu. Saya terus akan bekerja dengan sepenuh keyakinan. Saya akan bekerja keras dengan semua orang yang membantu saya. Kita ingin mencapai sistem pemerintahan yang bersih, efisien, hemat, semua kekayaan negara untuk kepentingan rakyat Indonesia. Alhamdulillah, sekarang saya bersama Menteri Keuangan, bersama yang lain, kita sekarang sudah lihat apa yang bisa kita lakukan. Kita bisa memperbaiki kondisi rakyat kita setapak demi setapak. Kita mohon memang kesabaran seluruh rakyat. Berilah kesempatan, tapi kita bekerja siang malam tanpa istirahat, tidak ada Sabtu Minggu. Terus kita bekerja untuk mencapai yang kita inginkan, yaitu meningkatkan penghasilan rakyat Indonesia, menghilangkan kelaparan, menghilangkan kemiskinan. Anak orang miskin tidak boleh miskin. Itu tekad kami. Anak orang miskin, dia harus nanti bangkit dan dia nanti membantu orang tuanya. Saudara-saudara, kita punya strateginya. Kita bertekad untuk melaksanakan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Contoh, petani kita bertahun-tahun mengeluh pupuk. Tadinya sampai ke petani, kalau tidak salah ada 145 regulasi. Habis itu harus tanda tangan 38 gubernur, kemudian 500 kepala daerah dan berapa belas kementerian. Kita potong dari pabrik langsung
ke kelompok petani. Tidak ada lagi muter sampai nggak jelas ujungnya di mana. Ini contoh kita bertekad efisiensi, jangan macam-macam alasan, padahal alasannya itu adalah untuk di sini mungut, di sini mungut, di sini mungut, di sini mungut, akhirnya sampai ke petani, petaninya teriak. Saudara-saudara, kita berada di jalan yang benar. Indonesia cerah. Kita akan kelola kekayaan dengan baik. Dan kita akan bangkit sebagai negara maju. Terima kasih Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Selamat bekerja Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Binalah kampus-kampus kita, ya, supaya benar-benar mengabdi kepada rakyat. Waspada, jangan sampai mahasiswa kita dihasut. Ujungnya saya yakin itu adalah kekuatan-kekuatan yang tidak suka Indonesia bangkit. Itu saja. Ya, tapi saya percaya rakyat kita sekarang mengerti dan sadar apa yang terjadi. Ya. Kebenaran selalu akan menang, saudara-saudara sekalian. Kita berada di jalan yang benar, kita bertekad membela rakyat kita. Terima kasih dari saya, selamat sekali lagi. Nanti kalau ada tempat lagi, kalau tidak salah nanti sore saya akan bicara dengan beberapa ratus rektor, ya, dan dekan. Pendidikan kunci daripada semuanya, tapi untuk pendidikan yang bagus kita perlu apa? Uang. Benar. Mencapai pendidikan tinggi tidak dengan omon-omon. Uang. Untuk itu kita harus pinter mengelola uang. Pinter, pandai, cerdas, handal, hemat, iya kan? Bagaimana pepatah ajaran orang tua kita? Hemat pangkal kaya. Nggak ada boros bisa kaya. Nggak ada bocor bisa kaya. Nggak ada negara yang korupsi gila-gilaan bisa kaya. Tidak ada. Korupsi menuju negara hancur. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Apalagi ada Kapolri sama Panglima TNI. Masa kita takut? Apalagi guru-guru akan membantu saya, ya. Saudara-saudara, koruptor-koruptor itulah yang buat guru-guru susah, dokter-dokter susah, perawat-perawat susah, petani susah. Karena itu, terima kasih dukungan saudara-saudara. Kita bersama akan menghadapi maling-maling itu. Dan kita akan mengusir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu. Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar biar ketemu sama hiu.
Semoga saja dari pernyataan Presiden Prabowo ini bukan hanya sekedar omon-omon, menempatkan pendidikan di posisi teratas dalam anggaran negara, membangun pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Karena sebagaimana diketahui, kesenjangan sosial dalam pendidikan antara anak si kaya dan anak si miskin masih terlihat jelas dalam bangsa ini. Kesenjangan yang semakin memperkuat siklus kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi. Memberantas korupsi dan tidak akan mundur menghadapi koruptor, tidak takut mafia manapun dan siap mati untuk bangsa dan negara. Kini semua mata tertuju pada Prabowo. Jika Presiden Prabowo serius mengusut tuntas kasus korupsi dan oligarki, ia akan dikenang sebagai presiden yang memutus mata rantai korupsi lama. Dan ini akan menjadi modal politik besar sekaligus pesan tegas bahwa era Jokowi benar-benar berakhir. Namun, jika Prabowo memilih kompromi, membiarkan orang-orang Jokowi dan oligarki tetap bercokol di lingkaran kekuasaan, maka pemerintahannya tidak lebih dari kelanjutan rezim lama dengan wajah baru. Dan harapan rakyat akan pemberantasan korupsi dan oligarki hanya menjadi pepesan kosong.